Dalam buku Filosofi Teras ada salah satu ide yang menurut saya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat ya kalau kita coba terapkan, yaitu adalah tirani opini dan pendapat orang lain. It does look like rain. Zeus stabs the sky with thunderbolts and batters the Persian ships with hurricane wind. Glorious. Jadi di sini diceritakan kalau kita sadar atau tidak sadar, kita itu sering hidup dengan mengikuti pendapat orang lain. Opini orang lain, pendapat orang lain, omongan orang lain, tweetan netizen, komen di Facebook, komen di Twitter, komen di Instagram. Nah, kita terlalu memperdulikan opini-opini ini ya. Yang dimaksud opini ini adalah pendapat yang bukan saran ya, tapi kritik atau hanya hujatan saja gitu. Nah, kita selalu memperdulikan hal ini. Tanpa kita sadar, kita sering bertindak atas opini orang lain atau memprioritaskan pendapat orang lain dibanding pendapat diri sendiri. Ya misalnya tadi, Kak, bajunya kayaknya kurang cocok warna merah, mending warna hijau. Jadi karena kita sebetulnya senang warna merah, karena orang-orang bilang bajunya cocok warna hijau, jadi akhirnya kita mengganti baju kita jadi warna hijau. Nah, ini adalah salah satu opini orang lain ya. Padahal gitu kan, manusia itu adalah makhluk egois gitu. Kita mementingkan diri sendiri dibanding orang lain dalam berbagai hal gitu. Misalnya ketika kita mau makan di restoran, kita nggak peduli kan, misalnya ada orang yang nggak makan misalnya, atau ada orang yang nggak kedapatan tempat duduk, kita nggak peduli dengan mereka. Tapi anehnya, kalau mengenai pendapat atau ada omongan orang lain yang mengkritik kita, mengomentari kita, anehnya kita langsung peduli gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan tirani opini orang lain ya. Jadi tirani opini orang lain ini, kita diperbudak oleh pendapat atau opini orang lain. Padahal kadang opini orang lain itu ada yang benar, ada yang salah. Padahal kadang opini orang lain itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kayak tadi ya, misalnya yang baju hijau, harusnya kita pakai baju merah, pengennya mah cuma orang-orang minta baju hijau, kita akhirnya jadi pakai baju hijau. Terus ada lagi, kalau ada orang mengatakan kita, misalnya, kok kamu sekarang gendutan? Nah, kita langsung emosi. Terus ada yang mencemooh pakaian kita tadi, kita langsung emosi. Terus ada yang mengatakan mobil kamu jelek ya, atau motor kamu jelek ya, kita langsung marah, terus menjual rumah kita untuk membeli mobil atau motor baru. Nah, ini kan sifat yang maksudnya kita terlalu tertrigger atau kita terlalu memperdulikan opini orang lain gitu. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan gitu ya? Dalam stoikisme gitu ya, atau filosofi teras, ada salah satu kata dari Epictetus, yaitu hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Nah, jadi daripada kita terlalu memperdulikan hal-hal di luar yang milik orang lain, pendapat orang lain, kata-kata orang lain, ya udah, lebih baik kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya, meraih sebanyak-banyaknya keinginan atau likes, mungkin view, atau menyenangkan orang lain tanpa sadar, artinya berarti kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain sendiri gitu. Jadi kita tidak diperbudak secara langsung, tapi diperbudak oleh opini dan pendapat orang lain. Nah, jadi terus gimana dong? Nah, jadi saran dari saya gitu, coba kamu renungkan gitu. Coba kita renungkan mungkin ya, karena saya juga kadang suka kayak gitu ya. Coba kita renungkan lagi akan hal-hal yang kita pedulikan. Apakah kita sering sekali peduli terhadap hal-hal yang tidak penting seperti tadi pendapat orang lain? Apakah layak dan sebanding waktu, tenaga, dan energi kita digunakan untuk mempedulikan hal-hal yang bahkan sebetulnya nggak terlalu berdampak kepada hidup kita gitu? Nah, karena pendapat orang lain tidak akan ada habisnya gitu. Bukan berarti kita menutup telinga terhadap pendapat orang lain ya. Kadang pendapat orang lain juga perlu didengarkan, karena kita mesti menerima kritik dan masukan yang membangun ya. Tapi yang celaka adalah terus-menerus bertahan dalam menipu diri sendiri dan ketidakpedulian gitu. Terus-terusan kita
mengikuti pendapat dan kemauan orang lain gitu. Jadi ingat, umpan balik, nasihat dan opini yang membangun untuk memperbaiki diri itu ya harus kita dengarkan, ya coba kita dengan bijak gitu. Tapi yang dipertanyakan oleh Stoik adalah ketika kita mengira bisa bahagia dan damai dengan terus-menerus menyenangkan orang lain dan mengikuti pendapat orang lain. Mungkin cukup sekian. Semoga one day one idea ini bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum.